mengartikan kata wakil dan tawakal sebagaimana terdapat dalam tafsirnya. Wa tawakkulu fil lughati idharul ajzi wal i'timadu 'alal ghairi. Wa wakalu fulanun wa wakala fulanun idza dayya'a amarahu mutakkilan ala ghairihi. Tawakul menurut bahasa ialah menampilkan kelemahan dan bersandar atas yang lain. Ungkapan wakala madwa fulanun, kalau seseorang menyia-nyiakan urusannya dengan menyerahkan kepada yang lain. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan pembicaraan tentang tawakal merupakan pembicaraan yang amat samar dan sulit. Manusia tidak sanggup menyingkap ketertutupan ini karena amat sulit. Namun beliau dalam uraian selanjutnya masih dalam Ihya memaknai tawakal sebagai berikut. At-tawakkulu mustaqun minal wakalati, yuqalu wakala amrahu ila fulanin au fawwadahu ilaihi wa'tamada alaihi fihi wa yusamma al-mawqulu ilaihi wakilan wa yusamma al-mufawwidu ilaihi mutawakkilan alaihi wa mutawakkilan alaihi mahma itma'annat ilaihi nafsuhu wa wasika bihi wa lam yattahimuhu fihi bitaqsirin wa lam ya'taqidu fihi ajzan wa fusuran fattawakkulu ibaratun an i'timadil qalbi alal wakili wahdahu. Tawakul masdar diambil dari kata wakala. Dikatakan wakala amrahu ila fulanin, yaitu menyerahkan urusannya kepadanya dan bertumpu padanya. Dan diberi nama wakil, orang yang diwakilkan sesuatu atasnya. Dan dikatakan yang diserahinya itu diwakilkan atasnya dan diserahi atasnya, sebagaimana dirinya merasa tentram dan percaya atas orang itu, dan ia tidak menuduh wakil itu lemah dan kurang. Maka tawakal adalah suatu ungkapan yang menggambarkan tertumpunya hati atas wakil saja. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin dengan mengutip pendapat para pendahulunya menyatakan antara lain sebagai berikut. Menurut Imam Ahmad, tawakal adalah amalan hati, bukan ucapan lisan dan bukan perbuatan anggota badan. Dia tidak termasuk bab ilmu dan pengetahuan. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa tawakal adalah ridha dengan yang ditakdirkan Allah. Sebagian ulama menyatakan bahwa tawakal adalah bergantung pada Allah dalam semua keadaan. Dunnun al-Misri menyatakan tawakal adalah jiwa tidak mengatur dan merencanakan sama sekali dan melepaskan diri dari daya upaya dan kekuatan. Tawakal seseorang menjadi kuat apabila ia telah mengetahui bahwa Allah senantiasa mengetahui dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Masih banyak lagi para ulama memberikan penjelasan tentang makna tawakal. Tetapi Ibnu Qayyim mengemukakan mereka sepakat bahwa tawakal tidak meniadakan usaha-usaha yang melakukan sebab-sebabnya. Oleh karena itu, tidak sah tawakal kecuali jika disertai dengan melakukan sebab-sebab. Jika tidak, maka ia adalah pengangguran dan tawakal yang rusak. Selanjutnya Ibnul Qayyim mendefinisikan tawakal sebagai berikut. At-tawakkulu wakalatul amri ila malikihi wa ta'wilu
ala wakalatihi. Tawakal ialah menyerahkan secara bulat segala urusan kepada pemiliknya dan memasrahkan diri di bawah perwakilannya. M. Shihab dalam Al-Misbah menyatakan sebagai berikut, kata wakil terambil dari kata wakala yakilu yang berarti mewakilkan. Dari kata itu terbentuk kata wakil. Apabila seseorang telah mewakilkan pihak lain, maka ia telah menjadikannya sebagai dirinya dalam persoalan tersebut, sehingga yang diwakilkan wakil melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang menyerahkan kepadanya perwakilan. Dalam beberapa ayat ditegaskan bahawa Allah atas segala sesuatu menjadi wakil. Al-An'am 102. Dan cukuplah Allah sebagai wakil. An-Nisa 81. Kata wakil bisa juga diterjemahkan dengan pelindung, namun harus diingat bahawa Allah yang kepadanya diwakilkan segala persoalan adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan segala Maha yang mengandung makna pujian. Manusia sebaliknya memiliki keterbatasan dalam segala hal. Kalau demikian, makna perwakilannya berbeza dengan perwakilan manusia. Memang wakil diharapkan serta dituntut untuk dapat memenuhi kehendak dan harapan orang yang mewakilkan kepadanya. Namun karena dalam perwakilan manusia, seringkali atau paling tidak boleh jadi yang mewakilkan lebih tinggi kedudukannya dan atau pengetahuannya dari sang wakil, maka ia dapat saja menarik kembali perwakilannya. Ini terjadi bila berdasarkan pengetahuan dan keinginannya ia merasa tindakan tersebut merugikan. Ini bentuk perwakilan manusia. Namun jika seseorang menjadikan Allah sebagai wakil, maka hal serupa tidak akan terjadi, karena sejak semula seseorang telah menyadari keterbatasannya dan menyadari pula kemaha mutlakan Allah. Ini salah satu segi perbedaan antara perwakilan manusia terhadap Tuhan dengan terhadap selainnya. Perbedaan yang kedua adalah dalam keterlibatan yang mewakilkan. Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu, maka ia telah menugaskannya melaksanakan hal tersebut. Anda tidak perlu lagi melibatkan diri. Dalam hal menjadikan Allah sebagai wakil, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. Kata tawakal yang juga berakar kata sama dengan wakil berikutnya berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah. Tetapi penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi, seperti sabda Nabi, qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkalu au utaliquha wa atawakkalu. Qala i'qilha wa tawakkal. Rawahu Tirmizi an Anas bin Malik. Seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, mana yang benar? Aku tambatkan untaku dan bertawakal, atau aku lepaskan ikatannya kemudian aku tawakal. Nabi berkata, tambatlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah. Rasul bermaksud meluruskan cara berfikir sahabat tadi, bahawa menjadikan Allah sebagai wakil, bertawakal kepadanya, mengharuskan seseorang meyakini bahawa Allah yang mewujudkan segala sesuatu yang terjadi di alam raya, sebagaimana ia harus menyesuaikan kehendak dan tindakannya dengan kehendak dan ketentuan Allah. Kehendak dan ketentuan Allah itu antara lain tercermin dalam hukum-hukum sebab dan akibat.
Karena itu yang bertawakal dituntut untuk berusaha, tapi dalam saat yang sama ia dituntut pula berserah diri kepada Allah. Ia dituntut melaksanakan kewajibannya, kemudian menaati hasilnya sebagaimana kehendak dan ketetapan Allah. Selanjutnya M. Quraisy Shihab menafsirkan surah Yusuf 67 agar mereka jangan menduga bahawa nasihatnya itu, bahkan upaya manusia bersama-sama adalah penentu segala-galanya, sebagaimana pernyataan Nabi Yakub ketika menasihati anaknya setelah menyuruh mereka masuk lewat pintu yang berbeda-beda. Namun demikian, walaupun aku menyuruh kamu masuk dari pintu gerbang yang berbeda-beda, tetapi aku tidak dapat melepaskan kamu sedikit pun dari ketentuan dan takdir Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, yakni berserah diri setelah berupaya sekuat kemampuan dan hendaknya diri setelah berupaya dan hendaknya kepadanya lah saja berserah diri orang-orang yang bertawakal. Begitu juga ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 3, di mana digunakan kata kerja bertawakallah. M. Quraisy Shihab menulis, berserah dirilah kepada Allah setelah melakukan upaya maksimal, karena ketika itu Dia akan membela dan memeliharamu. Cukuplah Allah sebagai pemelihara dirimu dan semua orang-orang beriman. Jangan lagi hatimu bergantung kepada selainnya. Dari paparan makna tawakal di atas, jelaslah bahawa tawakal hanya dimiliki oleh orang yang beriman kuat, yang memiliki tauhid yang tinggi, sehingga tidak ada pikiran yang tertanam dalam dirinya kecuali pikiran tentang Allah dengan segala kemahakuasaan dan segala sifat-sifat luhur lainnya. Pantas jika tawakal hanya dimiliki orang khas, bukan kaum awam atau masyarakat kebanyakan yang tingkat tauhid, iman dan takwanya rendah. Al-Quran banyak mengutarakan tentang tawakal, antara lain surah Al-An'am 86, Ar-Ra'd 30-31. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Al-An'am 89. Surah Al-An'am ayat 89 membicarakan para rasul terdahulu yang sudah diberi kitab, hikmah dan kenabian, yang mereka sudah melakukan dakwah kepada kaumnya, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad. Namun dalam kenyataannya, tidak mudah agar dakwah itu diterima oleh banyak orang. Ada yang menerima dan tidak menerima. Ketika Rasul mengumumkan kenabian membawa Al-Quran, ditolak oleh masyarakat Mekah. Allah pun mewakilkannya menyerahkannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang Ansar di Madinah. Waktu itu, manusia kaum Ansar di Madinah diserahi tugas agar menerima Al-Quran. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun luwa alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat.